Suara gemeretak ranting kering pecah di bawah langkah kaki Rahmat, seorang guru muda yang baru saja dipindah tugaskan ke sebuah desa di lereng Gunung Merapi, Jawa Tengah. Desa itu bernama Karangjati, terpencil dan jarang dijamah orang luar. Matahari sudah terbenam, meninggalkan bayangan kelam yang menjalari setiap sudut desa, seolah menegaskan betapa sunyinya tempat itu. Rahmat, kamu harus hati-hati di sini. Desa ini tak seperti tempat lain. Orang-orangnya punya adat yang kuat, dan banyak hal yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat, ucap Pak Karto, kepala sekolah yang sudah sepuh, memberi peringatan saat pertama kali Rahmat tiba. Namun, Rahmat tidak terlalu menggubris peringatan tersebut. Ia merasa, segala sesuatu harus bisa dijelaskan dengan logika, dan sesuatu yang disebut mistis hanyalah mitos belaka. Sedangkan kehadirannya di Karangjati adalah untuk mendidik, bukan untuk mempercayai tahayul. Ia ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, karena banyaknya tenaga pendidik yang menolak ditugaskan ke desa Karangjati, dengan beragam alasan yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah. Namun, semua keyakinan Rahmat tentang mistikisme mulai goyah ketika berkenalan dengan Wulan, putri dari Pak Harjo, seorang tokoh terpandang di desa itu. Sementara Wulan memiliki kecantikan yang tak biasa, dengan tatapan matanya yang teduh namun menyimpan kekuatan misterius. Rahmat, yang awalnya hanya tertarik secara profesional sebagai seorang pendidik, mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam. Namun, ada yang aneh. Setiap kali mencoba mendekat, desa seakan merespon dengan cara yang tidak biasa. Malam itu, angin dingin berdesir pelan, membawa bisikan yang menyeramkan. Di depan rumah panggung tempat Rahmat tinggal sementara, ia mendengar suara-suara langkah kaki yang berat, namun ketika dilihat keluar, ternyata tidak ada siapapun. Hati-hati Mas Rahmat. Jangan terlalu dekat dengan keluarga Pak Harjo. Ada sesuatu yang gelap di sana, ucap Surti, penjaga rumah tempat Rahmat tinggal. Wanita parubaya itu selalu berbicara dengan suara pelan, seolah takut kata-katanya didengar oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Rahmat tertawa kecil mendengar peringatan itu. Terima kasih atas nasihat Bu Surti, tapi hendaknya jangan terlalu percaya dengan yang begitu-begitu. Kita adalah manusia yang beragama, sehingga semua hal harus dilihat sebagai umat beragama dengan akal sehat. Namun, malam itu adalah awal dari sebuah mimpi buruk, yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng agar Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita horor terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton! Keesokan harinya saat di sekolah, Rahmat melihat Wulan. Gadis itu sedang duduk di sudut ruang kelas, dengan ekspresi yang tampak gelisah. Matanya sesekali melirik keluar jendela, seolah-olah ada sesuatu di luar yang mengintainya. Wulan, ada apa? Kamu kelihatan tidak tenang, tanya Rahmat dengan nada perhatian. Wulan hanya menatapnya sekilas, lalu menjawab pelan. Mas Rahmat harus pergi dari desa ini. Ada yang tidak suka kalau Mas Rahmat ada di sini. Jangan mendekatiku lagi Mas, demi keselamatan Mas Rahmat. Rahmat terkejut dengan menanyakan kalimat peringatan yang disampaikan Wulan. Apa maksudmu Wulan? Siapa yang tidak suka aku di desa ini? Siapa yang tidak suka aku menjadi pendidikan anak-anak warga desa ini? Wulan tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya dan menggenggam kedua tangannya erat-erat, seolah menahan sesuatu. Kata-kata Wulan terus terngiang di pikiran Rahmat saat ia kembali ke rumah panggungnya. Suasana desa yang sunyi semakin terasa menekan. Semakin malam, angin yang berhembus dari lereng Merapi terasa lebih dingin, membawa aroma tanah basah dan kegelapan. Namun perubahan itu tak diperhatikan Rahmat, sehingga ia mencoba mengalihkan pikirannya untuk menyiapkan rencana pelajaran esok hari, tapi pikirannya terus kembali pada percakapannya dengan Wulan. Ada yang tidak suka kalau Mas Rahmat ada di sini. Rahmat berusaha menepis kegelisahan yang mulai merayap.
Namun, semakin keras ia berusaha, semakin jelas perasaan itu mengekspresikan adanya sesuatu yang tidak beres di desa ini, dan semakin lama, semakin sulit untuk diabaikan. Tiba-tiba, suara ketukan keras di pintu mengejutkan Rahmat. "Siapa?" tanyanya dengan suara sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Ketukan itu berulang, lebih keras dari sebelumnya. Rahmat meraih lampu minyak yang tergantung di dinding dan mendekati pintu. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Angin dingin menerpa wajahnya, mengibaskan dedaunan kering yang berterbangan di depan rumah. Rahmat mengedarkan pandangan ke sekeliling, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dia hampir saja menutup pintu ketika ia mendengar bisikan yang sangat pelan. "Pergi, kau dari desa ini, Rahmat." Suara itu seperti berhembus di antara dedaunan, tapi jelas sekali terdengar di telinganya. Rahmat mundur dengan cepat, menutup pintu, dan menguncinya rapat-rapat. Jantungnya berdetak cepat. Ia menilai pengalaman itu tidak masuk akal. Pikirnya, pasti ada orang yang sedang bercanda atau mencoba menakut-nakutinya. Namun, malam itu Rahmat tidak bisa tidur dengan nyenyak. Mimpi buruk datang silih berganti, memperlihatkan bayangan hitam yang mengejarnya melalui hutan, menatapnya dari kegelapan dengan mata merah menyala. Pagi harinya, Rahmat berusaha untuk mengabaikan kejadian malam sebelumnya. Ia mencoba bersikap normal saat mengajar, namun matanya terus mencari Wulan. Gadis itu tidak muncul di sekolah hari itu, dan hal itu membuat Rahmat semakin gelisah. Ia mencoba bertanya pada beberapa murid lain, namun mereka hanya diam atau pura-pura tidak tahu. Saat istirahat, Rahmat mencoba mendatangi rumah Pak Harjo, ketua desa yang sekaligus ayah Wulan. Rumahnya terletak agak jauh di pinggiran desa, di dekat hutan yang lebat. Rumah itu tampak tua dan angker, dengan pagar bambu yang tinggi dan gerbang kayu yang selalu tertutup rapat. Tidak banyak yang berani mendekat ke sana, karena keluarga Pak Harjo dikenal memiliki kekuatan gaib yang diwariskan secara turun-temurun. Rahmat mengetuk pintu gerbang kayu itu. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras sembari mengatakan salam dan maksud tujuannya. "Assalamualaikum Pak Harjo. Saya Rahmat, guru dari sekolah. Saya ingin bertemu Wulan." Masih tidak ada jawaban, namun Rahmat bisa merasakan ada yang mengawasinya dari balik jendela. Ia melangkah mundur, merasa cemas. Ketika hendak berbalik, tiba-tiba pintu gerbang terbuka sedikit, memperlihatkan sosok tua yang berdiri di belakangnya. "Mas Rahmat, lebih baik kau tinggalkan desa ini sebelum terlambat." Suara berat itu berasal dari Pak Harjo. Tatapannya tajam dan penuh peringatan. "Apa yang terjadi di sini bukan urusanmu." Rahmat menelan ludah, tapi ia tak mundur. "Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi dengan Wulan, Pak. Kenapa dia bilang saya harus pergi?" Pak Harjo terdiam sejenak, lalu perlahan mendekat. "Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, Nak. Ada kekuatan di sini yang tidak bisa kamu pahami. Apa yang kamu lakukan sudah membuat batasan itu retak. Jika kamu tetap di sini, kamu akan terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar mengajar anak-anak." Rahmat merasa bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu dalam nada suara Pak Harjo yang membuatnya merasakan ketakutan mendalam. Namun, ia tetap bertahan. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak?" tanya Rahmat dengan suara lirih. Pak Harjo tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia menatap tajam ke arah hutan di belakang rumahnya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengintai dari balik pepohonan. "Perang sudah dimulai dan kamu, Nak, ada di tengah-tengahnya." Malamnya, setelah percakapan dengan Pak Harjo, Rahmat mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Ia mendatangi Pak Karto, kepala sekolah yang juga sudah lama tinggal di desa Karangjati. Namun, Pak Karto tampak enggan membicarakan hal tersebut. "Rahmat, ada hal-hal di dunia ini yang sebaiknya tidak kau ganggu. Keluarga Pak Harjo, mereka punya urusan dengan orang-orang di sini sejak lama. Urusan yang berhubungan dengan ilmu-ilmu lama, kekuatan-kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Jika mereka merasa terganggu, kau bisa terjebak di dalamnya," jelas Pak Karto dengan suara rendah.
Rahmat masih mencoba menyangkal kenyataan ini, meski hatinya semakin dipenuhi rasa takut. Dia tetap merasa, sebagai seorang pendidik modern, hal-hal seperti ini tidak seharusnya mempengaruhi pekerjaannya. Namun, tanda-tanda bahaya mulai muncul dengan jelas. Di malam ketiga setelah peringatan dari Pak Harjo, Rahmat mulai merasakan sesuatu yang lebih nyata. Suara langkah kaki berat, bayangan hitam yang lewat cepat di depan jendelanya, dan suara-suara bisikan yang terus memanggil namanya. Rahmat! Rahmat! Suara itu terdengar seperti berasal dari berbagai arah, membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Suatu malam, ketika Rahmat akhirnya terlelap, ia tiba-tiba terbangun oleh suara gedoran di pintu rumah panggungnya. Kali ini, gedorannya lebih keras dan lebih mendesak daripada sebelumnya. Rahmat! Cepat keluar! Itu suara Surti, wanita parubaya penjaga rumah. Rahmat membuka pintu dengan cepat. Wajah Surti tampak pucat pasi, dan matanya dipenuhi ketakutan. Mas Rahmat harus segera pergi dari sini sekarang juga. Mereka datang untuk menangkap dan menyeret Mas Rahmat. Surti menarik lengan Rahmat dengan kasar, mencoba membawanya keluar rumah. Apa maksudmu, Bu Surti? Siapa yang datang? Ilmu hitam, Mas. Mereka ingin Mas Rahmat. Jangan tanya lagi, cepat pergi sebelum terlambat, kata Surti panik dengan napas tersengal-sengal. Namun sebelum Rahmat bisa melangkah keluar, pintu gerbang rumah tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah dihantam sesuatu yang tidak terlihat. Angin berhembus kencang, dan dari balik kegelapan, terdengar suara tawa mengerikan yang memecah malam. Suara tawa itu semakin mendekat. Rahmat dan Surti melihat bayangan hitam bergerak di sekitar rumah, mengelilingi keduanya seperti kawanan burung gagak yang bersiap menerkam mangsanya. Rahmat tak bisa lagi menyangkal. Apa yang ia hadapi bukan sekadar cerita rakyat atau mitos. Ini adalah kenyataan yang jauh lebih menakutkan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Bu Surti, kita harus bagaimana? Teriak Rahmat, mencoba mencari jalan keluar. Surti berlari menuju pojok ruangan, membuka sebuah kotak tua yang tampak penuh dengan benda-benda ritual. Ia mengeluarkan seikat daun kering yang ia pasang di dekat pintu. Ini pelindung, tapi tidak akan bertahan lama. Kita harus ke rumah Pak Harjo. Dia satu-satunya yang bisa menahan mereka, kata Surti dengan suara bernada panik. Rahmat hanya bisa menurut. Mereka berlari keluar, menuju kegelapan, diikuti bayangan hitam yang terus mengejar mereka. Rahmat dan Surti berlari dengan sekuat tenaga menuju rumah Pak Harjo. Jalanan desa yang gelap membuat setiap langkah terasa berat, seolah-olah tanah yang mereka pijak mencoba menahan mereka. Di belakang, terdengar suara bisikan dan tawa yang menyeramkan. Bayangan-bayangan hitam tampak bergerak cepat di antara pepohonan, mendekat dengan kecepatan yang tak bisa dikejar oleh manusia biasa. Kita hampir sampai, Mas. Jangan berhenti, teriak Surti, mencoba memotivasi Rahmat yang mulai kehilangan napas. Namun, ketika mereka hanya berjarak beberapa meter dari rumah Pak Harjo, tiba-tiba dari balik pepohonan muncul sosok tinggi besar berwajah hitam dengan mata merah menyala. Sosok itu berdiri di tengah jalan, menatap Rahmat dengan tatapan tajam, seperti memerintahkannya untuk berhenti. Surti langsung berhenti dan merapatkan tangannya ke dada, berdoa dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti Rahmat. Sosok itu tidak bergerak, tapi kekuatannya terasa begitu besar sehingga Rahmat nyaris tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari dalam rumah Pak Harjo. Gerbang rumah itu terbuka, dan keluar seorang lelaki tua dengan jubah putih. Pak Harjo berjalan dengan tenang ke arah mereka, sambil memegang tongkat kayu yang dihiasi tali merah dan daun kelor. Matanya terfokus pada sosok hitam besar yang berdiri di hadapan Rahmat. Kembali ke tempatmu, jangan sentuh anak ini, teriak Pak Harjo dengan suara keras. Ia menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Seketika, angin kencang berhembus, membuat sosok hitam itu memudar seperti asap yang tersapu oleh angin. Rahmat hampir jatuh ke tanah karena lemas, namun Pak Harjo segera menghampiri dan membantunya berdiri. Kita tidak punya banyak waktu, masuk ke dalam rumah sekarang, perintahnya tegas. Tanpa membantah,
Rahmat dan Surti segera mengikuti Pak Harjo masuk ke dalam rumah, sementara suara bisikan dari bayangan hitam di luar terus terdengar samar. Di dalam rumah, suasana begitu sunyi dan mencekam. Lampu-lampu minyak yang tergantung di dinding hanya memberikan cahaya redup, sementara di tengah ruangan terdapat lingkaran yang dibuat dari garam dan berbagai tumbuhan kering. Wulan duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat dan matanya penuh ketakutan. Namun, ia tampak lebih lega saat melihat Rahmat memasuki rumah. "Mas Rahmat, syukurlah kamu selamat," bisik Wulan dengan suara lirih. "Wulan, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka mengejar saya?" tanya Rahmat, mencoba memahami situasi di sekitarnya. Pak Harjo, yang masih sibuk menyiapkan sesuatu di meja kecil di dekat lingkaran garam, menjawab dengan nada rendah, "Jikamu sudah melangkah terlalu dekat dengan hal-hal yang tidak seharusnya, Nak. Perasaanmu terhadap Wulan, meski tak salah, telah membuka pintu bagi kekuatan-kekuatan lama yang sudah lama tertidur di sini. Ada aturan yang harus dijaga di desa ini, dan kamu telah melanggarnya." Rahmat menatap Wulan dengan bingung. "Perasaan? Maksud Bapak tentang saya dan Wulan?" Wulan menunduk, tidak berani menatap Rahmat. "Maaf Mas, aku seharusnya memperingatkanmu lebih awal. Tapi aku takut." "Perasaan itu lebih dari sekadar rasa suka biasa Rahmat," kata Pak Harjo. "Di tanah ini, cinta bisa menjadi senjata, dan bisa pula menjadi kutukan. Keluarga kami, para penjaga ilmu gaib desa ini, memiliki musuh yang sudah lama bersembunyi di bayang-bayang. Mereka menunggu saat yang tepat untuk menyerang, dan kedatanganmu memberi mereka kesempatan. Jadi semua ini karena saya tertarik pada Wulan?" Rahmat hampir tidak percaya. Ia merasa semuanya terlalu tidak masuk akal. Cinta yang membuka pintu bagi kekuatan gaib? Itu terdengar seperti dongeng lama yang jauh dari kenyataan. Namun, sebelum ia bisa merenungkannya lebih jauh, Pak Harjo mulai menaburkan garam di sekitar lingkaran dan menyalakan dupa yang baunya menusuk. Asap tipis mulai membumbung ke udara, memenuhi ruangan dengan aroma aneh. "Mereka akan segera kembali. Kali ini lebih kuat," ucap Pak Harjo. "Rahmat, kamu harus siap. Kamu sudah terlibat dalam perang ini, dan sekarang kamu harus memilih, berjuang atau menyerah." Tidak lama setelah itu, suara ketukan keras terdengar lagi di pintu depan rumah. Tapi kali ini bukan suara langkah kaki biasa. Pintu berguncang seakan ada sesuatu yang mencoba mendobraknya. "Pak Harjo, mereka di sini!" teriak Surti, matanya dipenuhi ketakutan. Pak Harjo mengangkat tongkat kayunya dan mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menggema di ruangan, membuat udara di sekitar mereka bergetar. Wulan merapat ke dinding, tangannya gemetar. Rahmat berdiri di tengah ruangan, tidak tahu harus berbuat apa selain mengamati dengan waspada. Suara ketukan berubah menjadi dentuman keras, dan kemudian terdengar jeritan dari luar rumah. Jeritan itu terdengar seperti suara manusia, tapi ada sesuatu yang aneh dan tidak wajar di baliknya, seolah-olah berasal dari makhluk yang tidak sepenuhnya manusia. "Mereka mencoba menerobos perlindungan kita," kata Pak Harjo dengan nada tegas. "Rahmat, berdirilah di tengah lingkaran ini. Kamu harus dilindungi." Rahmat mengikuti perintah tanpa bertanya. Saat ia berdiri di tengah lingkaran garam, ia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah kekuatan tak terlihat yang melindunginya, seolah-olah ada dinding tak kasat mata yang mengelilinginya. Tiba-tiba, pintu rumah meledak terbuka, dan angin kencang masuk, membawa serta sosok-sosok hitam yang melayang di udara. Mata mereka merah menyala, wajah-wajah mereka samar, tetapi ketakutan yang mereka bawa begitu nyata. Mereka mengitari ruangan, mencari celah untuk masuk ke lingkaran pelindung. Pak Harjo mengangkat tongkatnya, menunjukkan ke arah makhluk-makhluk itu, dengan meneriakkan perintah yang mampu memekakan pendengarnya. "Pergi kalian! Ini bukan wilayah kalian." Namun, salah satu dari mereka mendekat, menembus batas pelindung, dan dengan cepat menyerang Pak Harjo. Pria tua itu terpental ke dinding, batuk darah, sementara tongkatnya jatuh ke lantai. Rahmat berlari ke arah Pak Harjo, mencoba membantunya berdiri. "Pak,
Apa yang harus saya lakukan? Pak Harjo terengah-engah, matanya mulai sayu. Ambil tongkatku dan lanjutkan mantra ini. Dengan tangan gemetar, Rahmat mengambil tongkat kayu itu. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tapi ini adalah satu-satunya harapan mereka. Ia mendekat ke lingkaran pelindung, mengangkat tongkat itu, dan mencoba melafalkan mantra yang didiktekan Pak Harjo. Namun, setiap kata yang ia ucapkan terasa asing di lidahnya, seolah-olah ia sedang berbicara dalam bahasa yang tidak pernah ia pelajari. Sosok-sosok bayangan hitam yang melayang-layang di udara itu semakin mendekat, dan Wulan berteriak histeris di sudut ruangan. "Rahmat! Lanjutkan!" teriak Pak Harjo dengan suara yang semakin lemah. Dengan keberanian terakhirnya, Rahmat terus mengucapkan mantra kuno itu, meskipun suaranya bergetar. Tiba-tiba, tongkat itu mulai bergetar di tangannya, dan cahaya redup mulai menyala dari ujungnya. Cahaya itu semakin terang, sampai akhirnya meledak menjadi kilatan yang menyilaukan. Sosok-sosok hitam itu berteriak kesakitan, dan satu persatu menghilang, disapu cahaya yang diciptakan oleh tongkat Pak Harjo yang ada di tangan Rahmat. Rumah kembali sunyi, hanya suara angin yang tersisa. Setelah pertarungan itu, Rahmat membantu Pak Harjo duduk kembali di kursi. Wulan masih gemetar, namun perlahan ia mulai tenang. Surti, yang selama ini hanya bisa berdoa, sekarang duduk terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Kamu berhasil, Rahmat," kata Pak Harjo dengan suara parau. "Kamu berhasil mengakhiri perang ini untuk sementara." Rahmat terengah-engah, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Apa ini benar-benar sudah berakhir, Pak?" Pak Harjo mengangguk lemah. "Mereka akan kembali, tapi tidak sekarang. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu mampu melawan mereka. Sekarang, mereka akan berpikir dua kali sebelum mencoba lagi." Wulan mendekat dan memegang tangan Rahmat dengan erat. "Terima kasih Mas Rahmat. Kalau bukan karena kamu, aku tak tahu apa yang akan terjadi." Rahmat hanya bisa mengangguk, masih merasa bingung dengan apa yang baru saja ia lalui. Suasana di dalam rumah terasa lengang, namun beban yang selama ini terasa di udara perlahan-lahan mulai memudar. Sementara cahaya dari tongkat Pak Harjo yang masih tergenggam di tangannya mulai meredup, kembali seperti semula, hanya sebatang kayu biasa. Pak Harjo yang masih lemah duduk sambil bersandar di kursi, menarik napas panjang dan tenang. "Rahmat, perang ini belum benar-benar berakhir. Tapi kamu sudah melindungi desa ini untuk sekarang. Namun, jangan salah, kekuatan yang kamu hadapi tadi hanyalah sebagian kecil dari yang sebenarnya ada." Rahmat menatap Pak Harjo, masih dalam kebingungan. "Apa maksud Bapak?" "Saya pikir setelah ini semua akan kembali normal." Pak Harjo tersenyum tipis, meski kelelahan tampak jelas di wajahnya. "Tidak semudah itu. Musuh kita bukan hanya sosok-sosok hitam tadi. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur mereka. Tapi sekarang, mereka tahu bahwa kita siap melawan." Wulan duduk di samping Rahmat, wajahnya masih tegang tapi lebih tenang dari sebelumnya. "Mas Rahmat, kamu harus hati-hati. Mereka akan terus mencari cara untuk mengalahkanmu." Rahmat hanya bisa mengangguk lagi, meski dalam hati ia merasa sedikit lega. Ia telah melawan sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang sebelumnya ia pikir hanya ada di cerita-cerita mistis. Tapi kini, ia tak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa dunia ini menyimpan lebih banyak misteri daripada yang bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Beberapa hari berlalu sejak malam yang mencekam di rumah Pak Harjo. Desa Karangjati kembali tenang, meskipun aura mistis yang menyelimuti desa itu tetap terasa. Warga desa mulai beraktivitas seperti biasa, dan seolah-olah tidak ada yang berubah. Namun, bagi Rahmat, semuanya terasa berbeda. Tidak sama dengan suasana saat pertama kali datang di desa itu. Di sekolah, Rahmat kembali mengajar, namun kali ini ia merasa seakan ada tatapan lain yang selalu mengawasinya dari jauh. Setiap kali ia berjalan di lorong sekolah atau melintasi desa, beberapa warga terlihat berbisik dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Mereka seolah tahu sesuatu, namun tidak ada yang berani membicarakannya. "Mas Rahmat," panggil salah satu muridnya.
Apa benar Mas Rahmat melawan hantu-hantu itu di rumah Pak Harjo? Rahmat terdiam sesaat, menatap murid itu dengan hati-hati. Siapa yang bilang begitu? Saya dengar dari ibu saya, Mas. Katanya malam itu, Mas Rahmat melawan mereka pakai tongkat sakti. Rahmat tersenyum samar, berusaha untuk tidak membenarkan atau membantah cerita itu. Yang penting sekarang, kita semua aman. Ayo, kembali belajar. Namun, kisah seram yang terjadi malam itu di rumah Pak Harjo telah menyebar luas di seluruh desa. Beberapa warga mulai menghormati Rahmat dengan cara yang berbeda, menyadari bahwa dia bukan lagi sekadar guru biasa. Rahmat kini dianggap sebagai bagian dari penjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib, meskipun Rahmat sendiri tidak pernah menginginkan posisi itu. Suatu malam, saat Rahmat tengah merenung di depan rumah panggungnya, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia segera bangkit dan melihat Wulan berdiri di pintu dengan wajah serius. "Ada apa, Wulan?" tanyanya lembut. "Aku perlu bicara dengan Mas Rahmat," jawab Wulan dengan nada yang agak tegang. "Aku merasa mereka belum sepenuhnya pergi. Aku bermimpi buruk beberapa malam terakhir. Dalam mimpiku, aku melihat bayangan yang sama. Mereka semakin kuat." Rahmat mengernyitkan dahi. "Tapi, Pak Harjo bilang mereka sudah pergi sementara. Apa mungkin mereka akan kembali secepat ini?" Wulan menggeleng pelan. "Aku tidak tahu, Mas. Tapi firasatku mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi lagi. Dan kali ini, aku takut mereka akan menyerang lebih besar dari sebelumnya." Rahmat terdiam, merasakan kegelisahan yang kembali merayap. Apa kata Pak Harjo? Ayah juga merasakan hal yang sama. Dia sudah mulai menyiapkan perlindungan baru, tapi kali ini dia mengatakan mungkin butuh bantuan yang lebih besar. Rahmat menatap Wulan dalam-dalam, mencoba membaca ketakutan yang ia simpan. "Bantuan apa yang kita butuhkan?" Wulan menghela napas panjang. "Ada penjaga tua di sebuah desa di lereng Merapi, seorang kiai sakti yang bisa memanggil kekuatan alam sebagai pelindung. Ayah sudah mencoba menghubunginya, tapi aku tidak yakin dia akan datang dengan mudah." Rahmat tahu bahwa perlawanan terhadap kekuatan gelap ini belum berakhir. Bersama dengan Wulan dan Surti, ia memutuskan untuk menemui kiai sakti yang tinggal di desa di lereng Merapi. Mereka berangkat pagi-pagi, menempuh jalan setapak yang mengarah ke gunung, melewati hutan lebat dan jurang yang dalam. Semakin mendekati desa yang dimaksud, suasana semakin aneh. Kabut tebal mulai turun, menyelimuti jalan, membuat perjalanan semakin sulit. Setibanya di desa itu, mereka disambut penduduk yang tampak enggan berbicara. Namun, setelah menjelaskan tujuan mereka, seorang pemuda desa bersedia membawa mereka ke rumah sang kiai sakti, seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan mata yang tajam. Kiai sakti itu menatap Rahmat lama sebelum akhirnya berbicara. "Aku sudah tahu kalian akan datang," katanya dengan suara serak. "Kekuatan gelap di desamu semakin besar. Tapi, untuk melawan mereka, bukan hanya ilmu yang kalian butuhkan. Kalian harus siap dengan pengorbanan." "Pengorbanan apa yang Anda maksud, Kiai?" tanya Rahmat dengan cemas. "Untuk menutup pintu kekuatan jahat itu selamanya, seseorang harus menyerahkan sebagian jiwanya untuk menjaga keseimbangan," jawab kiai sakti itu dengan dingin. "Dan itu tidak akan mudah." Rahmat merasa tubuhnya menggigil gemetar. Apakah ini benar-benar satu-satunya cara? Menyerahkan sebagian dari dirinya untuk melindungi desa? Kembali ke Karangjati dengan firasat buruk, Rahmat tahu bahwa keputusan besar harus diambil. Kiai sakti tua itu memperingatkan, kekuatan jahat tidak akan berhenti sampai mereka menemukan pengorbanan yang sesuai. Rahmat, yang semakin terikat dengan desa ini dan terutama dengan Wulan, mulai merasa dialah yang harus mengorbankan dirinya. Malam itu, di tengah kabut yang semakin tebal, dan suara-suara asing yang mulai terdengar di sekitar desa, Rahmat duduk di tengah lingkaran garam di rumah Pak Harjo. Ia telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan apa yang diperlukan. "Kamu tidak perlu melakukan ini, Mas," kata Wulan dengan air mata berlinang. "Pasti ada cara lain." Rahmat tersenyum tipis, menatap Wulan dengan penuh sayang.
Aku harus melakukannya, Wulan. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang keselamatan semua orang di desa ini. Jika aku tidak melakukannya, mereka tidak akan berhenti sampai semuanya hancur. Pak Harjo, yang berdiri di dekatnya, mengangguk dengan tenang. Kamu sudah membuat keputusan yang benar, Nak. Kekuatan jahat hanya bisa dikendalikan dengan keseimbangan, dan kamu adalah bagian dari keseimbangan itu. Dengan berat hati, Rahmat mulai melafalkan mantra yang diajarkan oleh Kiai Sakti yang ditemui di lereng Merapi. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti beban, seolah-olah sebagian dari jiwanya mulai terlepas dari tubuhnya. Udara di sekitar mereka bergetar, dan dari kegelapan di luar, terdengar suara jeritan yang semakin lama semakin lemah. Cahaya terang menyelimuti Rahmat, dan dalam sekejap, semuanya menjadi sunyi. Kekuatan jahat yang selama ini mengancam desa Karangjati perlahan memudar, kembali ke tempat asal mereka. Namun, setelah itu, Rahmat jatuh lemas. Tubuhnya tidak bergerak, tapi ia masih bernapas. Wulan segera berlari ke arahnya, menggenggam tangannya erat-erat. "Mas Rahmat, jangan tinggalkan aku," bisiknya di dekat telinga Rahmat. Rahmat membuka matanya perlahan, menatap Wulan dengan senyum tipis. "Aku tidak akan kemana-mana, Wulan. Aku masih di sini, meski tidak sepenuhnya utuh." Desa Karangjati akhirnya selamat dari ancaman kekuatan gaib yang selama ini membayangi, namun pengorbanan Rahmat meninggalkan bekas yang dalam. Kendati fisiknya masih hidup, tapi sebagian dari jiwanya telah terikat selamanya dengan tanah dan desa Karangjati. Ia kini mendapat tugas menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Bulan bersinar redup di atas desa Karangjati, memancarkan cahaya perak yang lembut, di antara kabut tipis yang menyelimuti lereng gunung. Desa itu tampak tenang, seperti tidak pernah ada peristiwa mengerikan yang terjadi. Namun, bagi mereka yang tahu, desa itu menyimpan kisah yang tak akan pernah terlupakan. Rahmat terbangun di tempat tidur sederhana di rumah Pak Harjo. Tubuhnya masih terasa lemah, namun ia tahu dirinya masih hidup. Di sampingnya, Wulan duduk, menggenggam tangannya erat, seolah takut kalau Rahmat akan pergi meninggalkannya. "Mas Rahmat, kamu baik-baik saja?" tanya Wulan dengan suara pelan, matanya masih merah akibat menangis semalaman. Rahmat mengangguk lemah. Aku masih di sini. Tapi, rasanya ada yang hilang." Pak Harjo mendekat, tatapannya penuh dengan rasa hormat dan terima kasih. "Kamu sudah melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang, Rahmat. Desa ini berhutang budi padamu. Namun, seperti yang sudah Kiai itu katakan, sebagian dari jiwamu kini terikat dengan desa ini. Kamu akan selalu menjadi bagian dari tempat ini." Rahmat menatap keluar jendela, melihat kabut yang menyelimuti lereng Merapi. Ia merasa aneh, seperti sebagian dirinya telah melebur dengan alam, merasakan desiran angin dan bisikan pepohonan. Ia tahu, sejak hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. "Apa artinya ini, Pak? Saya tidak bisa kembali?" tanya Rahmat, dengan suara sedikit bingung akan nasibnya ke depan. Pak Harjo tersenyum tipis. "Kamu bisa kembali ke kehidupanmu yang biasa, tapi kamu akan selalu memiliki hubungan dengan desa ini. Sebagian jiwamu ada di sini untuk menjaga keseimbangan. Ketika desa ini dalam bahaya, kamu akan tahu. Kamu akan merasakan panggilan dari gunung ini." Rahmat terdiam. Rasanya seperti beban berat yang harus ia pikul, namun di balik itu semua, ada rasa tanggung jawab yang besar. Desa Karangjati kini menjadi bagian dari hidupnya, dan ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Hari-hari berlalu, dan perlahan-lahan desa Karangjati kembali normal. Kegiatan di sekolah berjalan seperti biasa, para murid kembali belajar dengan semangat, meskipun Rahmat merasakan ada perubahan dalam tatapan mereka terhadapnya. Mereka melihatnya bukan hanya sebagai guru, tapi juga sebagai penjaga desa, seseorang yang telah berjuang melawan kekuatan yang tidak bisa mereka pahami. Wulan sering datang ke rumah Rahmat, membantu mengurusnya selama masa pemulihan. Hubungan mereka semakin dekat, meski bayangan malam-malam mencekam itu masih menghantui mereka. Bunga-bunga cinta mereka kian tumbuh subur, tapi Rahmat tahu bahwa hubungan ini lebih rumit dari yang terlihat.
Ada tanggung jawab besar yang sekarang mengikatnya di desa ini. Mas Rahmat, apa kamu akan tetap di sini, di desa ini? Tanya Wulan suatu sore, saat mereka duduk di depan rumah panggung Rahmat, menikmati angin yang bertiup dari gunung. Rahmat terdiam sejenak, menatap ke arah Gunung Merapi yang menjulang megah di kejauhan. Aku tidak tahu Wulan. Sebagian dari diriku ingin pergi, kembali ke hidupku di luar desa ini. Tapi, aku tahu, aku tidak bisa benar-benar meninggalkan tempat ini. Ada sesuatu di sini yang terus memanggilku. Wulan mengangguk pelan, matanya menatap Rahmat dengan penuh pengertian. Aku mengerti, Mas. Kita sudah terikat dengan desa ini dengan semua misterinya. Rahmat menarik napas dalam-dalam. Aku akan mencoba bertahan di sini untuk sementara. Mungkin nanti, saat semuanya sudah lebih tenang, aku bisa memutuskan jalan mana yang akan aku pilih. Beberapa bulan kemudian, desa Karangjati terlihat damai. Tidak ada lagi tanda-tanda kekuatan gaib yang mengganggu, dan warga desa mulai kembali hidup tenang. Namun, bagi Rahmat, ia selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi dari balik bayang-bayang. Kadang-kadang, di malam hari, ia merasakan angin dingin yang membawa bisikan-bisikan samar, seolah ada kekuatan yang masih bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Suatu malam, saat Rahmat sedang tertidur, ia terbangun oleh mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan di lereng Merapi, dikelilingi oleh bayangan hitam yang melayang-layang di udara. Bayangan itu tidak lagi tampak seperti ancaman, melainkan seperti bagian dari alam yang lebih besar, lebih tua, dan lebih kuat dari yang bisa ia pahami. Kamu akan kembali, bisik salah satu bayangan itu, suaranya seperti angin yang berhembus pelan. Ketika waktunya tiba, kamu akan dipanggil lagi. Rahmat terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu, meskipun pertarungan melawan kekuatan jahat di desa Karangjati ini sudah berakhir, ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu, dan ia tidak bisa menghindar dari takdirnya. Meskipun masih dapat kembali ke kehidupan lamanya, Rahmat tahu bahwa sebagian dirinya akan selalu terikat dengan desa ini. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi guru biasa. Kini, ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah perang gaib yang telah berlangsung selama berabad-abad, dan ia hanya salah satu dari banyak penjaga yang harus melanjutkan tugas menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat. Wulan yang selalu berada di sisinya, menjadi pengingat bahwa ia tidak sendirian. Bersama-sama, mereka berjanji untuk menjaga desa, memastikan kekuatan jahat tidak akan pernah bisa menguasai Karangjati lagi. Malam-malam mencekam itu mungkin sudah berlalu, tapi Rahmat tahu, tantangan yang lebih besar mungkin masih menanti di masa depan. Sebagai penjaga baru desa Karangjati, ia harus selalu siap menghadapi apapun yang datang. Dan ketika angin dari lereng Merapi kembali berhembus, membawa bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang terikat dengan tanah ini, Rahmat akan selalu siap. Karena kini, ia tahu, tugasnya belum selesai. Tamat.